2018. Dan untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 pilar dalam organisasi. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stoner, Friedman, dan Gilbert pada tahun 1995, terdapat 4 pilar atau building blocks yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, yaitu yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Yang kedua ada pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir ada koordinasi. Yuk, cus kita bahas satu-satu. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah membagi tugas menjadi lebih kecil sehingga individu dapat memahami lebih jelas tentang pekerjaannya. Di dalam pembagian tugas kepada masing-masing individu diperlukan keahlian khusus. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Notation atau spesialis pekerjaan, yang kemudian dikembangkan oleh F.W. Taylor. Ia menggunakan penelitian waktu dan tugas dalam menentukan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terspesialisasi pekerjaan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas kerja individu, sehingga semakin menguntungkan pihak perusahaan. Di pihak lain, spesialisasi kerja dapat berdampak negatif, yaitu yang pertama, pekerja hanya menguasai satu bidang pekerjaannya saja, sehingga pekerja akan merasa kejenuhan dalam bekerja. Yang kedua, pekerja cepat merasa bosan terhadap pekerjaannya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan kerja. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesehatan mental yang buruk, tingkat stres yang tinggi, prestasi kerja yang rendah, dan perkembangan pribadi juga rendah. Yang kedua ada departementalisasi atau pengelompokan kerja. Nah, di dalam departementalisasi adalah pengelompokan aktivitas-aktivitas anggota organisasi ke dalam kelompok-kelompok kegiatan yang lebih kecil. Adapun bentuknya yang pertama, pengelompokan aktivitas atas dasar fungsi, yaitu penyusunan organisasi disesuaikan dengan fungsi atau tugasnya. Misalnya, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, dan Departemen Personalia. Yang kedua, ada pengelompokan aktivitas atas dasar proses, yaitu pengelompokan terhadap pekerjaan sehingga menjadi kesatuan tugas tertentu untuk mencapai tujuan. Misalnya, Departemen Pemotongan, Departemen Perakitan, bagian pembungkusan. Yang ketiga, ada pengelompokan atas dasar langganan, yaitu pengelompokan aktivitas yang disesuaikan dengan langganan. Misalnya penjualan barang industri, penjualan barang-barang konsumsi, penjualan barang eceran. Yang keempat, pengelompokan atas dasar produk, yaitu organisasi yang disusun dari hasil-hasil yang diproduksi oleh divisinya masing-masing. Contoh divisi yang menghasilkan alat angkut mobil, truk, kapal. Dan yang terakhir, pengelompokan atas dasar daerah. Misalnya divisi wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Selanjutnya ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, atau biasa disebut dengan rentang kendali. Rentang kendali atau juga sering disebut rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dipimpin oleh seorang manajer. Hasil keputusan ini adalah para peringkat organisasi atau sering disebut dengan hierarki organisasi. Hierarki organisasi adalah jenjang atau peringkat yang bertanggung jawab atas kegiatan organisasi. Rentang kendali atau rentang manajemen terbagi menjadi dua, yaitu rentang kendali sempit dan rentang kendali luas. Rentang kendali sempit yaitu jumlah bawahan yang dipimpin atau dikendalikan relatif kecil, yaitu satu orang atasan mengawasi atau memimpin 5-10 orang pegawai. Sedangkan rentang kendali luas adalah jumlah bawahan dari seorang atasan atau pemimpin lebih dari 10 pegawai. Nah, pilar yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan setiap bagian dikhawatirkan menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu contoh yang paling mudah mengenai koordinasi adalah antara bagian pemasaran dan bagian keuangan. Agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan untuk menaikkan biaya promosi. Sedangkan di sisi lain, bagian keuangan mencatat biaya perusahaan semestinya diefisienkan. Jika bagian pemasaran dan bagian keuangan tidak terkoordinasi, dapat dibayangkan akan terjadi konflik kepentingan antar perusahaan. Dengan menaikkan biaya promosi, bagian pemasaran berharap agar penjualan meningkat. Sedangkan di sisi lain, dengan meminimalkan biaya, efisien dapat ditingkatkan. Jika kedua bagian tersebut tidak terkoordinasi, misalnya bagian keuangan menentukan batas maksimum peningkatan biaya bagi promosi, maka dapat diperkirakan kepentingan kedua bagian tersebut akan sepenuhnya berjalan. Jika kepentingan kedua bagian tersebut tidak berjalan, maka kepentingan organisasi juga akan berjalan. Akhirnya, tujuan organisasi juga tidak akan tercapai secara efektif.